Halo sobat tukang kacau, jumpa lagi dengan FRF. Sebelum lanjut ke pembahasan kita hari ini, sebaiknya tekan tombol subscribe biar sama-sama kita membangun channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari FRF. Wow, ternyata Indonesia pernah diserang alien. Kok bisa sih? Pada tahun 1959, tepatnya di bulan Juli, telah terjadi sebuah fenomena yang sangat langka, yaitu datangnya manusia luar angkasa atau alien meneror suatu kampung yang terletak di Kabupaten Alor. Kedatangan mereka dilihat oleh warga sekitar. Orang luar angkasa tersebut memiliki tinggi badan sekitar 180 cm. Sejak awal muncul, mereka tampak aneh bagi penduduk karena tampilan mereka yang berbeda. Penduduk mengatakan bahwa orang-orang yang terlihat asing itu sangat mencurigakan dan tampak seperti sedang mencari sesuatu. Penduduk kemudian mengepung dan melemparnya dengan panah. Anehnya, panah tidak bisa mencederai mereka. Kemudian orang-orang yang tampak asing itu melompat setinggi kepala dan berlari masuk ke pepohonan. Warga mengejar dan mencarinya. Namun, mereka menghilang dan tidak bisa dilacak. Hal ini sangat tidak mungkin karena pepohonan itu adalah tempat yang biasa dimasuki warga setempat. Jangan-jangan hantu. 6 orang ajaib itu masuk ke desa-desa, sepertinya mereka mencari sesuatu yang tidak jelas. Salah satu manusia ajaib itu terlihat berjenggot. Bahkan ia berani masuk ke halaman rumah hingga membuka jendela. Berkeliarannya orang-orang aneh itu membuat sekeliling desa-desa menjadi mencengkam, dan penduduk tak berani keluar jika malam hari telah tiba. Kemudian pada hari berikutnya, sebuah desa di sebelah timur dari kota Kalabahi digemparkan oleh sebuah kabar bahwa seorang warga telah diculik oleh beberapa orang. Namun akhirnya dia dilepaskan kembali oleh makhluk-makhluk tinggi dengan rambut putih itu. Ia lalu dipanggil polisi untuk menceritakan kisah dan kesaksiannya. Menurut korban yang diculik itu, ia baru saja turun dari pohon palem aren setelah mengambil airnya. Baru saja turun di pohon dan menginjak tanah, tiba-tiba beberapa orang aneh telah mengelilinginya. Dia mencoba lari, tapi salah satu dari orang-orang aneh itu menunjukkan dengan sebuah tongkat. Terbentuk silindir ke arahnya. Sepertinya sihir dong. Kemudian dengan seketika ia menjadi lumpuh. Lalu ia mendengar orang-orang aneh itu berbicara satu sama lain. Mungkin hantu-hantu sedang bercerita mungkin. Namun saksi mata tidak bisa memahami bahasa mereka. Salah satu dari mereka menunjukkan kepada sebuah atlat berbentuk lingkaran elips mirip jam yang depannya terbuat dari kaca. Dia diminta untuk melihat alat itu, dan seketika tampak di dalamnya seperti pemandangan langit dari jarak jauh. Maka ia berpikir bahwa itu tidak masuk akal karena depannya terlihat adalah hutan dan bukit. Kemudian ia menyadari bahwa orang-orang asing ini ingin menjadikannya pemandu mereka. Tak begitu lama, ia kemudian dibebaskan oleh mereka. Pada hari berikutnya, anak berusia 6 tahun diculik juga oleh orang asing tersebut. Beberapa penduduk menemukannya di sebuah ladang dengan kondisi ketakutan dan kebingungan. Anak itu bercerita bahwa ia telah dibawa oleh orang-orang aneh itu ke tengah-tengah hutan dan mengalami beberapa pemeriksaan medis. Anak ini juga menyatakan bahwa ia diberikan suatu makanan, namun ia menolak karena makanan yang diberikan tidak mirip seperti makanan apapun yang ia kenal. Namun setelah berita ini viral, beberapa polisi yang diperintahkan oleh kepala polisi bernama Ali Al-Nadar diturunkan dan siap untuk menangkap mereka, hidup atau mati. Mereka dibekali oleh senjata otomatis dari jenis Brand hingga Thompson. Kemudian tempat di mana seorang anak telah diculik, polisi disebar di wilayah itu. Hal itu dilakukan karena dari laporan mengatakan bahwa orang asing tersebut muncul dari arah sana. Dan sinilah terjadinya pertempuran. Di tengah malam sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, tengah malam, beberapa suara ledakan api memecahkan kesunyian. Orang-orang asing yang ditunggu kemudian muncul, bahkan hingga hanya berjarak 13 meter dari polisi. Dianggap menimbulkan gangguan seluruh warga di pulau, polisi tak lagi banyak bicara. Polisi kemudian serentak menembaki mereka dengan senjata otomatis. Tetapi anehnya,
orang asing itu tidak mati, bahkan tidak ada darah setetes. Di tempat orang asing itu berdiri, jarak penembakan bisa dibilang sangat dekat dan dari setiap sudut, sehingga pasti ada yang terluka atau bahkan mati. Namun hal itu tidak terjadi. Polisi hanya menemukan pohon-pohon yang berlubang, beberapa pohon kecil roboh, dan jejak kaki yang hanya berjarak 5 meter. Polisi yang telah disebar tak berhasil menemukan mereka. Polisi dan para penduduk lokal tidak tahu kenapa orang-orang asing itu bisa menghilang. Setelah kejadian tersebut, banyak penduduk Alor yang melihat benda terbang berbentuk lonjong seperti telur. Warna benda-benda terbang itu tampak putih dan bercahaya, dan terbang di atas pantai. Tak lama kemudian, benda terbang itu mulai terbang rendah dan menghampiri sosok-sosok tersebut. Para penduduk sempat melambaikan tangan mereka ke pesawat UFO itu. Ternyata mereka juga membalasnya dengan lambaian tangan. Terlihat di dalam pesawat itu terdapat 4-6 makhluk ekstraterestrial. Kemudian objek berbentuk telur itu terbang melayang ke tengah laut lalu meleset dengan kecepatan tinggi dari arah barat ke timur.